warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di hari Minggu yang seharusnya hari istirahat, hari keluarga, tapi kita kumpul-kumpul di sini. Tapi maksud kedatangan kumpul-kumpul di sini pun pasti ada maksud untuk hal yang lebih baik lagi ke depannya. Salam kenal buat teman-teman yang belum kenal. Yang sudah kenal jangan bosan-bosan. Kebetulan kemarin dapat undangan dari Mas Arief, dari teman-teman SSP untuk datang ke sini. Jadi kita menyempatkan waktu dan dengan kita berdua dengan Mang Opang senang banget bisa datang ke sini, bisa sinau bareng teman-teman di sini, kita silaturahmi. Balik ke tema ya, tema seperti yang sudah kita selalu bawa tema Plascas gitu. Jadi di sini untuk tema Plascas sendiri, bagaimana produk yang kita keluarkan ini bisa diserap sama teman-teman, bisa menjadikan bahwa tinta ini bisa jadi unggulan buat teman-teman. Selain unggulan dari Plascas sendiri, selain bisa disetrika, terus pengerjaannya cepat, hasilnya maksimal, terus dari harga jual juga bisa lebih tinggi dari harga tinta dari harga jual tinta produk tinta yang lain, tinta Plastisol gitu. Terus selain itu dari HPP hitungannya setelah kita hitung-hitung itu lebih murah dari Plastisol. Nah, jadi untuk teman-teman di sini yang sudah pakai Unimed, kita produksi Unimed itu nggak main-main. Jadi bagaimana kita bisa dukung UMKM khususnya di Indonesia sendiri bisa naik tanpa harus kita ada unsur produk dari impor gitu. Jadi otomatis kalau misalnya sekarang kita produksi dalam negeri, harga otomatis banyak yang bisa dipangkas, terus teman-teman dapat kualitas yang bisa sama dengan barang impor. Untuk produksi sendiri kita Plastisol Unimed itu mungkin teman-teman sudah pernah dengar filosofi. Nah, kita untuk produksi Unimed itu makanya tadi saya bilang nggak main-main, kita selalu berpatokan sama filosofi tersebut. Jadi kita selalu berinovasi, bikin produk-produk di mana produk-produk yang kita keluarkan ini pengennya tidak mahal dari barang yang sudah ada khususnya impor. Terus sudah gitu bisa dipakai sama teman-teman, kualitasnya terjamin, produknya tersedia, terus kualitasnya juga otomatis selalu terjaga. Nah, itu yang selalu kita concern selama ini. Saya sama Mang Opang mungkin sudah mau hampir 2 tahun ya kita jalan terus, itu yang selalu kita jaga. Nah, untuk Plascas sendiri ada kaitannya sama Plastisol, di mana untuk Plascas ini bahan bakunya sebetulnya kan memang dari Plastisol, tapi kita tambahin aditif, di mana aditif ini merubah karakter si tinta Plastisol untuk jadi lebih cair, untuk lebih supaya dia bisa menyerap ke dalam kain. Nah, terus udah gitu ditambah odorless, jadi warna si kain tercabut. Dan itu memang perlu beberapa proses. Nanti untuk teknis kita bisa sharing sama Mang Opang. Nah, untuk Plastisol sendiri yang perlu harus teman-teman ketahui bahwa yang tadi saya bilang kita tidak main-main itu, pertama kita mau produk yang kita keluarkan itu ready to use. Jadi teman-teman itu cuma tinggal buka kaleng, aduk rata, tuang, sablon. Tapi beberapa kan kita nggak untuk kemungkinan teman-teman ada yang main karakternya, wah ini terlalu kental, atau enggak, wah ini terlalu encer. Nah, itu balik lagi kita ngeriset bagaimana bahwa tinta yang kita keluarkan itu benar-benar bisa turun sempurna di atas screen gitu. Nah, jadi makanya sama kita coba
cek kandungannya itu seberapa banyak. Nah, dari masing-masing bahan baku ya. Nah, makanya akhirnya kita keluarkan yang filosofi itu. Gitu. Jadi kalau buka kaleng, teman-teman cuma tinggal aduk aja sebetulnya, nggak perlu harus pakai reducer. Jadi otomatis ngurangin waktu untuk mencari komposisi yang pas dengan campur reducer. Karena otomatis dengan campur reducer kalau misalnya kebanyakan, si karakter tinta akan berubah. Ya. Nah, terus yang kedua, quick dry. Jadi kita mau plastisol yang kita keluarkan ini cepat kering. Bukan berarti udah disablon terus langsung kering ya. Tetap ada proses pakai hot gun, tapi setidaknya kita meminimalkan proses pemakaian listrik. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi nggak usah harus ngeringinnya sampai lama, sampai mateng gitu. Nggak perlu sampai seperti itu. Terus warna tetap soft dan solid color. Maksudnya di sini solid color itu, ya warnanya ya tetap nggak berubah. Gitu. Terus itu yang keempat, terakhir di sini sebetulnya ada sih bright sama solid color, yang terakhir tetap soft. Jadi bright itu kita untuk warna-warnanya yang terakhir yang kita keluarkan itu yang JKR, warnanya lebih terang dari yang AS. Nah, yang terakhir kita di sini ada prepaid LED. Jadi kita juga concern sama kesehatan teman-teman. Jadi jangan sampai pada proses pengerjaan itu kan ada reaksi kimia setelah hot gun tuh asap keluar kan. Nah, prepaid LED itu asapnya itu loh. Jadi bahan baku begitu kena sinar, kena hot gun, dia berasap, asapnya ini bisa bikin batuk atau kena perih di mata. Nah, kita pakai bahan yang benar-benar aman gitu. Jadi nggak ada efek lain setelah kena panas. Nah, ini untuk produk Unimate yang kita keluarkan semuanya, filosofinya ke arah situ. Nah, terus teman-teman setelah pakai ini ada yang nanya, tapi kok solidnya kurang, pengen misalnya daya tutup tinggi. Unimate ada 3 seri. Yang pertama yang kita keluarin itu seri AS. Jadi yang seri AS itu untuk daya tutupnya di middle, vektor bisa, raster juga bisa, tapi untuk vektor otomatis harus naik 3 atau sampai 4 kali. Nah, yang satu lagi yang versi ekonomis, versi light. Versi light itu untuk pemakaiannya bisa 3 sampai 4 kali. Jadi lebih transparan dibanding yang AS. Nah, permintaan terakhir minta supaya AS dirubah daya tutupnya lebih tinggi. Bisa kita rubah, tapi teman-teman di daerah lain yang sudah pakai AS, otomatis kan dia harus adaptasi lagi. Akhirnya kita keluarin yang seri JKR. Saya bawa sampel JKR, ntar mungkin teman-teman yang belum nyoba bisa dicoba. Jadi itu hanya perlu 2 atau 3 kali itu sudah cukup. Nah, jadi jangan salah pilih untuk pemakaian. Penggunanya lebih kemana nih? Mau ke raster kah? Atau mau ke vektor kah? Nah, itu tinggal disesuaikan. Nah, sementara untuk informasi produk, ada yang mau tanya dulu nggak? Atau nggak ada kendala nggak dari teman-teman? Udah ada yang pakai ini kan? Jajan ini kan lover. Semua Unimate. Unimate ya. Ya, tadi juga waktu pas saya ngedengerin dari teman-teman di sini bikin sekretariat, terus bikin voting bareng-bareng. Saya cuma banget buat teman-teman semua, mudah-mudahan tempat ini bisa jadi contoh buat teman-teman di daerah yang lain. Di mana teman-teman yang lain justru malah kadang-kadang antar vendor itu gontok-gontokan. Padahal sebetulnya kalau seperti ini gabung bareng-bareng, sharing ilmu bareng-bareng, otomatis yang naik kan dari Purbalingganya sendiri, yang naik dari kota itu sendiri. Jadi kalau bukan dari kita ya siapa lagi itu loh yang bisa kita naikin value dari teman-teman sablon daerah. Ya mudah-mudahan saya selalu doain, selalu support untuk teman-teman sablon khususnya sekarang posisi di Purbalingga bisa maju terus.
Kita juga dari produsen cat akan selalu support kegiatan dari teman-teman sablon. Ada yang mau bertanya? Langsung praktik bang. Teori udah hatam. Apa ada yang nanya nggak? Kang Jegot, trik. Aja nanya dulu, Nah, ini gini. Kemarin kan kita plascas nih, ngeluarin rame plascas, semuanya ikut buat plascas. Terus itu kemarin ada teknik baru, rame teknik baru. Tapi kita nggak putus sampai di situ doang. Kita coba juga beberapa hal yang sekiranya sekarang lagi rame di pelaku sablon, apa sih teknik apa sih, kita coba dengan pakai Unimed. Alhamdulillah sampai sekarang apapun teknik yang rame di teman-teman pelaku sablon, Unimed bisa ngikutin. Ambil contoh kemarin rame teknik WIRB, kita pikir kita nggak bisa, kita coba ternyata masih bisa jalan. Terus hanya kemarin perlu merah, dimana yang WIRB ini kan bisa disebut hampir pemakaiannya tinta proses bercampur dari hanya beberapa warna jadi keluar warna banyak. Kita kemarin merah, kita harus dicampur dengan clear supaya si tinta kadarnya agak turun gitu kan, supaya bisa ngeblend. Kita coba minta ke lab, tolong bikinkan yang tinta proses yang biasanya CMYK, tapi ini warna merah. Supaya apa? Supaya teman-teman tinggal pakai. Minta hari ini, lusa sudah keluar. Jadi kita masih bisa mengikuti apa yang sekiranya itu bisa mendukung teman-teman di lapangan untuk berproses. Jadi kalau boleh sombong, yakinlah pakai ini. Jangan takut. Kalau ada permasalahan silakan kontak saya. Kalau saya nggak tembus silakan kontak Opang, atau nggak bisa kontak sama toko cabang. Itu pasti nyampe ke pusat. Jadi untuk Unimed sendiri sekarang sudah ada 6 toko cabang. Jakarta, Bandung, Pekalongan, Solo, Surabaya, tambah sekarang Kuta, terus ditambah dengan dealer-dealer. Di sini ada Mas Arif, terus dia itu yang lain juga banyak dealer-dealer. Nah itu kita semua saling kontrol, saling komunikasi. Apa yang ada kurang, misalnya di sini ada komplain dari teman-teman ke Mas Arif, Mas ini kok begini. Nah nanti dari Mas Arif nyampe ke Pekalongan, otomatis udah langsung nyampe ke kita. Jadi nggak hitungan berhari, hari itu dilaporin, itu udah langsung nyebar ke 5 toko. Ini ada permasalahan di sini, salahnya di mana? Nah itu kita biasanya dibahas bareng-bareng. Gitu. Jadi kalau memang ada beberapa yang salah, kita kasih solusinya seperti apa. Jadi kita di sini tidak berkutat dengan masalahnya, tapi kita berkutat dengan problem solving buat teman-teman di lapangan yang terbaik seperti apa. Dari Unimed seperti itu. Terus kita sekarang balik ke tema hari ini, ke Plascas. Mau Pang bisa sharing? Nah untuk Plascas ke teknis saya kasih ruang waktu buat untuk produk cukup ya, udah pada ngerti. Kita sekarang lari ke teknik Plascas yang bagus sebetulnya gimana sih hasilnya, teknisnya, persiapan apa aja yang harus diperhatikan sebelum proses Plascas. Dari saya cukup sekian, terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya panggil aja Opang lah biar dapat debat. Buat teman-teman Purbalingga sendiri di sini saya acungkan jempol dengan kehadiran kalian. Saya pribadi mudah-mudahan dapat ilmu setelah kita di sini, pun sebaliknya saya bisa ngasih ilmu yang saya punya. Oke, buat tema hari ini kebetulan kita tetap main cabut warna Plascas, dan kebetulan artwork yang kita dikasih sama teman-teman di sini kita bisa warna di sana. Kita main di simulasi penumpukan warna. Sebelumnya di belajar bareng
Kayak kemarin di Purwokerto kita biasanya mainnya di spot yang langsung masuk ke kain. Nah kebetulan di sini kita pakainya yang simulet. Jadi dan tragisnya lagi, jujur saya belum proofing artwork ini, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Jadi sekarang ibaratkan sampean yang jadi apa? Yang jadi end usernya, saya yang jadi vendornya. Jika ada kurang, kita cari kekurangannya di mana. Jika ada lebih, ya kita kurang-kurangin dikit Pak. Mungkin dari artwork yang SSP ini saya lihat kita main di kebanyakan ya. Kita main di mixing color, opacity yang kita mainkan, persentase aktivator juga kita antar kupas ulang juga. Dan untuk teman-teman di sini saya mau tanya, ada yang pernah main plastas? Saya yakin ada sih. Itu kendalanya di mana kalau boleh saya tahu? Saya juga banyak kendalanya kalau boleh ceritain. Baru Om Novitok yang pakai. Di mixing kalau. Oh, mixing color ya. Nah kebetulan balik lagi kalau kita main mixing color, kebetulan lagi kita balik lagi ke artworknya. Artwork yang kita mau naikkan ada vector sama raster kan. Raster itu sendiri bisa simulate, bisa spot color, bisa CMYK. Nah kebetulan yang sekarang kita mainkan di simulate kita main 4 warna sebetulnya, putih, abu, merah, kuning, putih top up. Hal yang harus diperhatikan sebetulnya di plastas ini, pertama African mungkin ya, kalau kita main raster African. Kedua bahan, tapi yang paling penting itu sebetulnya satu sih, kita harus punya orderannya dulu. Kalau cuma buat latihan kan buang-buang cat. Intinya teknik apapun di sablon manual sebetulnya teman-teman pasti bisa semua. Itu yang ngebedain biasanya kita mau bisa apa, kita cuma ketakutan gagal gitu aja. Kalau saya senang dulu pas latihan di semua jenis teknik sablon, yang saya inginin gagal dulu. Dari gagal biasanya kita cari kegagalannya di mana, dan ketika kita kegagalan itu bisa digantikan dengan keberhasilan. Nah keberhasilan itu kita rekam di otak. Jangan sampai gagal itu datang lagi di kemudian hari gitu kan. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Itu kalau plastas setelah digesut harus langsung di press apa bisa di Plastas ya? Itu bentar mas, ini notabene sewarna, 2 warna apa gimana? 2 warna. Kalau 2 warna tetap ada proses pengeringan kering, cuman dia nggak ngangkat warnanya gitu. Tapi kalau untuk kasus 1 warna itu sangat-sangat bisa langsung di press. Cuman saya saranin biar hasilnya lebih padat, ditimpa basah aja 2 kali. Ya, waktu itu kan udah dikeringkan kan, cuma nggak langsung di press, ngepressnya besoknya lagi gitu. Kalau besok jangan. Saya saranin toleransi waktunya di 2-3 jam lah. Itu masih bisa. Kalau dibesokin kasihan Pantesan nggak itu ya? customernya, pasti nggak ngangkat. Nggak, iya. Ya di situ pasti ada waktu oksidasi dari si kimia plastas itu sendiri. Itu aja sih. Tapi kalau buat 1 warna, trik yang saya gunain biar cepat selesai speednya, hasilnya maksimal juga. Biasanya saya main di workshop yang dulu kan 40 amparan tuh. Untuk kasih 1 warna biasanya saya timpa basah. Saya timpa basah ketika dirasa si kainnya support, kreatif, kita jalan timpa basah 2 kali. Nah trik yang saya gunakan biasanya amparan pertama sama terakhir dulu yang di press. Ketika yang pertama sama terakhir itu hasilnya maksimal, solid sama stabil, yang lainnya baru di press. Tapi saya yakin tiap vendor punya trik masing-masing. Soalnya inti dari sablon itu sendiri kan tetap hasilnya maksimal. Terlepas dari proses teknisnya gimana di lapangan, ritme teman-teman pasti punya ritme sendiri-sendiri. Untuk yang lain mungkin ada yang nanya umur saya berapa gitu.
Ini kan tadi lebih ke plastas simulat apa simulat Simulat, ya? ya. Simulat. Pengertian dari simulat itu sendiri apa ya Om? Kalau kita kan baru pertama kan. Ya, itu lebih ke simulasi itu di mainnya di raster, dia banyak penumpukan warna yang ntar notabene bikin warna baru. Oh. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kita biasanya banyak screen, Iya. itu si warnanya itu berdiri sendiri. Nah, gimana bikin praktis buat kedepannya? Nggak ada salahnya kita coba dengan warna sedikit, tapi keluarnya bisa lumayan banyak warna. Berarti hampir sama kayak CMYK ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Saya nggak rokok nggak apa-apa ya. Gua santai aja, nggak usah tegang. Saya nggak biasa formal. Nah, kebetulan ini kita tadi itu apa sih? Putih, abu, merah, kuning. Nah, ntar buat mixing persentase si plastisol sama aditifnya, paling saya pakai teknik yang dulu kita bedain warna mana yang mesti dominan, warna mana yang mesti low opacity. Ntar kita mixing bareng aja. Dari pemasukan si aktivator ada itu sendiri, ntar kita beda-bedain. Ya intinya supaya si artwork ini bisa mendekati mockup yang ada. Itu aja sih. Ada lagi? Ntar jangan pas saya praktek nanya loh. Saya tidur. Berarti kalau simulator lebih dominan ke warna dasar ya Om? Ya, untuk simulat biasanya yang diaktifin bisa dasar aja, ya balik lagi ke artwork sih sebetulnya. Kalau si dasarnya putihnya dominan di hampir menyeluruh semua gambar, itu sangat-sangat bisa si putihnya aja yang dibikin aktif. Buat si colornya bisa pakai, bisa diaktifin, bisa nggak diaktifin gitu aja sih. Intinya balik lagi ke artwork sih kalau di cabut warna. Itu mau plastas mau lista sebetulnya sama aja. Yang paling penting yaitu orderannya ada dulu. Pas mau mulai kita berdoa dulu lah, itu udah paling banyak. Bismillah dulu. Oke, kalau misalnya nggak ada yang nanya, saya yakin di sini teman-teman bukan pemula semua, pemain semua. Alangkah baiknya kita langsung ke praktek. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Balik lagi ke yang tadi, jujur saya belum tes proofing untuk artwork ini. Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Siap. Amin. Dari Opang segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.